Komandan Lantamal 11 Merauke meresmikan bedah rumah orang asli Papua. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan melaksanakan penangkapan dan pengejaran 8 kapal klotok pencurian tongkang bermuatan batu bara. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa, 18 Januari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita hari ini diawali dari Merauke, di mana Komandan Lantamal 11 Merauke meresmikan bedah rumah orang asli Papua. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso, didampingi Ketua Korcap 11 DJA 3 Nyonya Dewi Edi Prakoso, meninjau sekaligus meresmikan program bedah rumah masyarakat orang asli Papua atau OAP di Kampung Onggaya, Distrik Naukenjerai, Merauke. Program bedah rumah masyarakat OAP merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-13 Lantamal 11 tahun 2022. Program sekaligus pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang menyasar masyarakat asli Papua yang belum memiliki rumah layak huni. Berangkat dari hal tersebut, Lantamal 11 Merauke telah menyeleksi beberapa pilihan rumah yang akan dibedah dan dipilih jatuh kepada Ibu Yumi Maglambu yang merupakan warga Kampung Onggaya, Distrik Naukenjerai, Merauke Lama. Proses pengerjaan rumah kurang lebih 5 hari dengan melibatkan tenaga personel Lantamal 11 Merauke. Rasa haru dan apresiasi yang sangat tinggi terlihat dari wajah Ibu Yumi Maglambu atas perhatian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat binaan desa pesisir ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Angkatan Laut yang telah memperbaiki rumah saya. Saya sangat senang, puji Tuhan, rumah saya sudah bagus. Berita selanjutnya, rekan saya Letnan Grace akan terhubung langsung dengan Letkol Laut Teknik Andri Kuswoyo yang merupakan peraih Vidya Adiguna lulusan S2 Astro Angkatan ke-7 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Silakan Letnan Grace. Terima kasih Nabila. Ya netizen, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono baru-baru ini memimpin upacara penutupan pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL di Gedung Geraha Samudra, Surabaya. 113 prajurit TNI Angkatan Laut mengikuti pendidikan dari strata D3, S1, dan S2. Sesaat lagi kita akan mengikuti telewicara dengan peraih Vidya Adiguna, lulusan terbaik S2 Astro Angkatan ke-7, Letkol Laut Teknik Andri Kuswoyo. Berikut telewicaranya. Ya, kami mengucapkan selamat atas peraih Vidya Adiguna. Mungkin bisa diceritakan mengapa tertarik mengambil S2 di STTAL? Baik, terima kasih. Sebenarnya sejalan dengan program prioritas Bapak Kasal tentang pembangunan SDM unggul TNI AL, secara pribadi saya sangat mencintai dunia pendidikan, di mana pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Prodi S2 Astro sendiri membekali kita ilmu untuk menjadikan tenaga pengembang di bidang analisa sistem dan riset operasi yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, pengorganisasian, dan perbaikan sistem terhadap permasalahan, pertahanan, dan keamanan di Indonesia secara luas dan kompleks. Dengan keterampilan yang dimiliki mahasiswa S2 Astro, diharapkan kita dapat menganalisa data intelijen, menggunakan pemodelan sistem yang terintegrasi, sehingga diharapkan keputusan organisasi akan tercapai secara optimal. Kemudian Letkol Andri,
Apa suka duka dalam mengikuti pendidikan di STTAL? Kita tahu sendiri kalau pendidikan di dinas sedikit gampang-gampang susah untuk mengikutinya. Mungkin bisa berbagi cerita dengan netizen. Lebih banyak sukanya, di mana banyak saya secara pribadi mendapatkan ilmu baru tentang analisa sistem dan riset operasi yang sangat bermanfaat untuk kedinasan saya pribadi dan TNI AL sebagai organisasi. Kemudian banyak waktu yang bisa kami optimalkan dalam pembinaan keluarga dan penyaluran hobi secara positif selama masa pandemi COVID-19. Kalau tidak sukanya hampir tidak ada, karena semua dilakukan dengan niat dan semangat. Jadi saya melewati hari-hari pembelajaran di STTAL dengan sangat baik dan cukup happy, Mbak. Demikian. Nah, bicara dengan hobi nih, saya dengar hobinya suka naik turun gunung ini. Terakhir infonya tahun lalu berhasil menjadi finisher tercepat ya dari TNI Polri di Gunung Sembalun, masuk di Seven Summit kategori TNI Polri. Ini bisa diceritakan gimana kok bisa jadi finisher terbaik? Hobi ini sebenarnya diawali dari kegiatan Yanus Pecinta Alam di AAL yang bernama Morotala, yang digagas oleh Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, di mana saat itu beliau sebagai Dirpes AAL. Hal itu sangat membawa perubahan maupun warna baru terhadap diri saya tentang kemampuan prajurit yang tanggap, tanggon, dan terengginas. Kemudian saya aplikasikan hal tersebut sampai sekarang. Kebetulan ada event di Sembalun Seven Summit, yaitu 7 puncak tertinggi di wilayah Rinjani. Kebetulan saya bisa menyelesaikan sebagai finisher pertama dari unsur TNI Polri. Demikian, Pak. Multi talent nih kelihatannya. Bolehlah kapan-kapan kita naik turun gunung bareng, karena di Dispenal juga di bawah pimpinan Kadispenal kita masih suka naik turun gunung. Ya, ini bicara kembali ke S2 Astro STTAL. Boleh diceritakan apa judul tesis yang dipilih dan bagaimana latar belakang pemilihan judul tersebut? Judul tesis saya yaitu Strategi Pengembangan Prodi Teknik Mesin Kapal Perang Akademi Angkatan Laut dalam meningkatkan kualitas pendidikan TNI AL. Alasan memilih judul tersebut di latar belakangi di mana kami sebelumnya 2 tahun berdinas di Resimen AAL sebagai Pasminlok Resimen dan Danyon 1 Resimen AAL. Terbesit keinginan mulia untuk memberikan sumbangsi terbaik dalam bentuk tulisan kepada alma mater tentang bagaimana taruna punya harapan dari tulisan saya ini dapat meningkatkan kompetensi taruna tersebut dengan sertifikasi lulusan berstandar internasional. Demikian, Mbak. Ya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Letkol Andri bisa tercapai untuk lulusan taruna Akademi Angkatan Laut di masa depan. Nah, terkait dengan pendidikan, ini berapa lama pendidikan S2 STTAL ini? Kami mengawali di 2019 dan lulus di 2021 yang baru wisuda di awal 2022. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan respon atau dukungan dari keluarga terdekat? Keluarga, istri dan anak-anak serta lingkungan terdekat sangat mendukung dan support dalam mencapai keberhasilan pendidikan ini. Banyak hal yang diberikan, baik itu doa, motivasi, maupun menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kami belajar, Pak. Terakhir pertanyaan dari kami, apa harapan untuk generasi muda Indonesia, khususnya prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya di bidang pendidikan? Oke, harapan saya untuk generasi muda, kalian sebagai generasi muda TNI AL sekaligus prajurit Matra Laut harus menjadi pemikir masa depan, bekali ilmu dengan belajar dan berlatih untuk menguasai teknologi keangkatan lautan 4.0. Baik, terima kasih bincang-bincangnya Letkol Andri Kusoyo, sukses selalu, salam hormat buat keluarga. Jalasweva Jayamahe. Jalasweva Jayamahe. Ya netizen, demikian telewicara kita dengan peraih Vidya Adiguna, Letkol Laut Teknik Andri Kusoyo. Kembali ke Nabila. Ya netizen, demikian tadi wawancara Letnan Grace dengan peraih Vidya Adiguna. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan melaksanakan penangkapan dan pengejaran 8 kapal klotok pencurian tongkang bermuatan batu bara. Sebanyak 8 kapal motor di daerah Muara Kembang Buoy 17 yang sedang melaksanakan pencurian batu bara berhasil disergap oleh patroli pos TNI Angkatan Laut Anggana dan pos pengamat TNI Angkatan Laut Muara Pegah dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan. Total kurang lebih 32 ton batu bara dicuri di 1 tongkang Takbut Ibu Kita dan tongkang Sukowati.
Rencananya kedua tongkang tersebut akan menuju ke PLTU Cirebon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 4 kapal motor memiliki dokumen dan sebanyak 4 kapal lainnya tidak memiliki dokumen. Adapun motif pencurian dikarenakan sudah kurang lebih 2 minggu tidak memiliki muatan sehingga nekat mencuri batu bara di atas tongkang. Perlu kami sampaikan di sini, batu bara yang didapatkan dari kapal-kapal klotok ini diambil dari kapal-kapal tongkang yang melintas di Sungai Mahakam. Sehingga sesuai aturan yang berlaku, Balikpapan melaksanakan patroli, penyisiran, dan penangkapan kepada kapal-kapal tersebut dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di laut. 8 kapal motor pencuri tersebut saat ini dirapatkan di dermaga Posal Anggana dan 47 orang berhasil diamankan. Dari Balikpapan kita menuju ke Jakarta, di mana jabatan Wakil Komandan Lantamal 3 Jakarta diserah terimakan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Umar Faruk, memimpin serah terima jabatan Wakil Komandan Lantamal 3 Jakarta dari Kolonel Laut Pelaut Teguh Gunawan kepada Kolonel Laut Pelaut Heri Prihartanto di Selasar Gedung Mako Lantamal 3 Jakarta Utara. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai siap menyeleksi putra-putri daerah terbaik untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai siap menyeleksi 155 putra-putri daerah yang sudah tervalidasi dan siap mengikuti tes calon siswa Bintara PK pria dan wanita, serta Tamtama PK Gelombang 1 tahun 2022, Subpendaftaran Dumai. Palaksa Lanal Dumai Letkol Laut Polisi Militer Anwar Rahman berkesempatan memberikan pembekalan kepada calon prajurit TNI Angkatan Laut ini di lapangan upacara Mako Lanal Dumai. Sebanyak 146 peserta dengan rincian Caba PK pria 85 orang, Caba PK wanita 12 orang, dan Cata PK 49 orang siap bersaing menjadi prajurit pilihan. Pembekalan ini diberikan agar peserta dapat memahami secara umum bagaimana proses seleksi masuk ke Siscaba dan Cata PK, sehingga tidak salah langkah dalam menentukan pilihannya untuk berkarir mengabdi kepada bangsa dan negara menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jelas Feva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.